Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan diri nama saya sendiri, yaitu Helvi Aurelia, dengan NIM 225336369 dari Teknik Informatika D. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan tautan data. Lapisan tautan data ini tujuan modulnya yaitu menjelaskan bagaimana kontrol akses media pada lapisan data link mendukung komunikasi antar jaringan. Langsung saja ke tujuan lapisan data link. Lapisan data link model OSI layar 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar menyiapkan data jaringan secara fisik. Lapisan data link bertanggung jawab atas komunikasi kartu antarmuka jaringan NIC ke kartu antarmuka jaringan. Dalam jaringan komputer, node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, atau meneruskan data sepanjang jalur komunikasi. Sebuah node berupa perangkat akhir seperti laptop atau ponsel, atau perangkat perantara seperti switch Ethernet. Lapisan tautan data LAN WAN IEEE 802. Lapisan data link IEEE 802 LAN atau MAN terdiri dari dua sub-lapisan berikut. Yang pertama LLC Logical Link Control dan yang kedua ada MAC Control Access Media. Memberikan akses media. Setiap lingkungan jaringan yang ditemui paket saat melakukan perjalanan dari host lokal ke host jarak jauh dapat memberikan karakteristik berbeda. Misalnya, LAN Ethernet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan. Pada setiap hop sepanjang jalur, router melakukan fungsi layer 2. Berikut, menerima bingkai dari media, denkapsulasi di bingkai, mengenkapsulasi ulang paket ke data frame baru, menentukan frame baru yang sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Ada gambar visualisasi dari akses ke media. Tajuk LAN paket cuplikan LAN melewati koneksi Ethernet lalu berjalan ke koneksi seri. Berubah warna dulu, langsung ke koneksi seri. Langsung ke standar lapisan data link. Protokol lapisan data link umumnya tidak ditentukan dari Request for Comments atau RFC, tidak seperti protokol lapisan atas rangkaian TCP/IP, Internet Engineering Task Force atau IETF, memelihara protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP atau IP di lapisan atas. Tetapi mereka tidak menentukan fungsi dan pengoperasian lapisan akses jaringan TCP atau IP. Organisasi teknik yang menentukan standar terbuka dan protokol yang berlaku pada lapisan akses jaringan, yaitu lapisan fisik dan data link OSI. Meliputi Institut Insinyur Listrik dan Elektronika atau IEEE, dan yang kedua Persatuan Telekomunikasi Internasional atau ITU. Yang ketiga ada Organisasi Internasional untuk Standaridasi atau ISO. Yang terakhir ada Institut Standar Nasional Amerika ANSI. Logo organisasi-organisasi ini ditunjukkan pada gambar
berikut. Di sini ada IEEE, ANSI, ITU, dan ISO. Dan selanjutnya lagi ada topologi. Topologi ada topologi fisik dan logis. Topologi fisik sendiri mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara yaitu router, switch, dan titik akses nirkabel saling terhubung. Yang kedua ada topologi logis. Logis mengacu pada cara jaringan mentransfer frame dari satu node ke node berikutnya. Topologi ini mengidentifikasikan koneksi virtual menggunakan antarmuka perangkat dan skema pengalamatan IP layer 3. Lanjut ke topologi WAN. Angka topologi WAN dibagi menjadi 3 yaitu poin ke poin, hub dan bicara, dan jala. Poin ke poin ini adalah WAN yang paling sederhana dan paling umum. Ini terdiri dari tautan permanen antara dua titik akhir. Hibrid adalah variasi atau kombinasi dari topologi apapun. Misalnya, mesh partial adalah topologi hibrid di mana beberapa, namun tidak semua, perangkat akhir saling berhubungan. Selanjutnya, hub dan bicara. Versi WAN dari topologi bintang, di mana situs pusat menghubungkan situs-situs cabang melalui penggunaan tautan point-to-point. Situs cabang tidak dapat bertukar data dengan situs cabang lain tanpa melalui situs pusat. Selanjutnya ada jala. Topologi ini menyediakan ketersediaan tinggi tetapi mengharuskan setiap sistem akhir saling terhubung ke setiap sistem lainnya. Oleh karena itu, biaya administrasi fisik dapat menjadi besar. Setiap link pada dasarnya adalah link point-to-point ke kode lainnya. Selanjutnya ada topologi WAN titik ke titik, menghubungkan dua node secara langsung seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Topologi LAN. Topologi LAN yang saling terhubung menggunakan topologi star atau extended star seperti yang dilakukan pada gambar berikut. Contohnya seperti ini gambarnya. Di sini ada topologi bintang dan di sini topologi bintang diperluas yaitu mempunyai dua cabang ibaratnya seperti itu. Ada topologi bus dan topologi cincin. Selanjutnya komunikasi dupleks setengah dan penuh. Komunikasi setengah dupleks yaitu perangkat yang dapat mengirim dan menerima pada media tetapi tidak dapat melakukan secara bersamaan. Sedangkan komunikasi dupleks penuh, perangkat dapat mengirim dan menerima secara bersamaan pada media bersama. Jadi, yang komunikasi setengah dupleks itu tidak bisa melakukan secara bersamaan, tapi yang komunikasi dupleks penuh bisa melakukan mengirim dan menerima secara bersamaan. Selanjutnya, metode kontrol akses. Ada dua metode kontrol akses dasar untuk media bersama. Yang pertama, akses berbasis pertikaian, yang kedua, akses terkendali. Akses berbasis pertikaian mempunyai dua contoh metode. Ada CSMA, CD atau Carrier Sense Multiple Access dengan deteksi tabrakan yang digunakan pada LAN Ethernet topologi bus lama. Dan yang kedua ada Carrier Sense Multiple Access dengan penghindaran tabrakan CSMA atau CA yang digunakan pada LAN nirkabel. Kita akan bahas akses berbasis perselisihan CSMA atau CD yang sudah dibahas yang sudah disinggung di atas tadi. Contoh jaringan akses berbasis pertikaian adalah sebagai berikut.
LAN nirkabel menggunakan CSMA atau CA, LAN internet topologi bus lama menggunakan CSMA atau CD, dan internet lama menggunakan hub atau menggunakan CSMA CD. Berikut gambar media akses berbasis perselisihan. PC1 mengirimkan bingkai. Dan yang kedua ada hub menerima bingkai. Dan yang terakhir hub mengirimkan bingkai. Selanjutnya ada akses berbasis perselisihan atau CSMA-CA. Menggunakan metode yang mirip dengan CSMA-CD tadi untuk mendeteksi apakah medianya jernih. Dalam lingkungan nirkabel, perangkat mungkin tidak dapat mendeteksi tabrakan. CMSA atau CA tidak mendeteksi tabrakan tetapi berupaya menghindarinya dengan menunggu sebelum melakukan transmisi. Setiap perangkat yang melakukan transmisi mencakup durasi waktu yang diperlukan untuk transmisi. Semua perangkat nirkabel lainnya menerima informasi ini dan mengetahui berapa lama media tersebut tidak akan tersedia. Catatan. Di sini ada catatan LAN Ethernet yang menggunakan switch tidak menggunakan sistem berbasis contention karena switch dan niche host beroperasi dalam mode full duplex. Selanjutnya bingkai tautan data. Topik ini membahas secara rinci apa yang terjadi pada frame data link saat bergerak melalui jaringan. Lapisan data link berbeda dengan mendeskripsikan frame lapisan data link. Setiap jenis link frame memiliki 3 bagian dasar. Yang pertama tajuk, data, dan cuplikan. Seperti yang ditujukan pada gambar, dalam lingkungan yang rentan diperlukan lebih banyak kontrol untuk memeriksa pengiriman. Bidang header dan trailer lebih besar karena diperlukan lebih banyak informasi kontrol. Bidang bingkai. Lihatlah gambar berikut. Di sini terdapat bendera indikator mulai dari berhentinya bingkai. Digunakan untuk mengidentifikasikan batas awal dan batas akhir bingkai. Mulai bingkai dari sebelah kiri dan berhenti bingkainya ada di sebelah kanan. Selanjutnya ada mengatasi, menunjukkan node sumber dan tujuan pada media. Ada tipe, mengidentifikasi protokol layer 3 di bidang data. Ada kontrol, mengidentifikasi layanan kontrol aliran khusus seperti kualitas layanan. Ada data, berisi played frame. Dan yang terakhir, deteksi kesalahan. Di sini ada bingkai LAN dan WAN. Protokol Ethernet digunakan oleh LAN kabel komunikasi nirkabel termasuk dalam protokol WLAN. Protokol ini dirancang untuk jaringan multi-akses. Protokol layer 2 digunakan untuk topologi jaringan tertentu ditentukan oleh teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan topologi tersebut. Teknologi yang digunakan ditentukan oleh ukuran jaringan, jumlah host, dan cakupan geografis, serta layanan yang akan disediakan melalui jaringan. Perbedaan bandwidth biasanya mengakibatkan penggunaan protokol yang berbeda untuk LAN dan WAN. Protokol lapisan data link meliputi Ethernet, 802.11 nirkabel, protokol titik ke titik, kontrol tautan data ke tingkat tinggi, dan relay bingkai. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari modul ke
6. Lapisan tautan data. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.